lanjutan nih, setelah kita kuliah dari PWK, kita mau kemana sih? Kira-kira kerja kita tuh mau apa? Nah, soalnya banyak yang belum tahu mungkin ya. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Siapa yang mau jawab duluan? Sweet? Gabrek? Mungkin ya mungkin kalau misalnya dari aku dan Sophie karena udah melakukan hal ini, jadi fokusnya mungkin buat Mbak Cici sama Christopher. Mungkin Christopher bisa mencari pencerahan sekali. Oke, sebelum masuk ke situ, aku mau tahu kira-kira dari PWK ini udah meraih prestasi apa aja. Jadi sebelum kita membahas terkait prospek kerja, nah hal yang menjanjikan dari PWK ini mungkin dilihat dari prestasi ya. Nah, prestasi dari mahasiswa PWK UNED itu apa aja sih? Siapa yang mau nyebutin? Silahkan. Oke, mungkin aku ya. Mungkin nanti bisa ditambahin sama Christopher atau Mbak Sophie. Untuk setahu aku ya, kemarin itu juara 1 lomba ini loh, apa FSTP. Apa sih namanya? FSTP. Iya, Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi gitu. Oke. Terus itu juga dapat best presenter juga. Iya benar. Terus ada apa lagi? Ada lomba master plan. Itu juara 1 juga. Oke, Undip nggak sih? Iya. Oke, di Undip. Mungkin dari yang lain ada mau nambahin atau ada yang mungkin pernah tahu temennya ikut lomba? Ini sih lomba ini nggak sih, ada lomba PKM, PKM Iya. Raya, terus ada lomba ini juga market kalau nggak salah. Oke. Mungkin dari Christopher ada niatan untuk ikut lomba nggak? Belum ada yang ngajak sih. Belum ada yang mungkin setelah ini ada yang mau ngajak Christopher, dipersilahkan dia palingnya mukanya. Jadi sebenarnya prestasi kita itu banyak dan gak cuma di bidang terkait PWK aja, banyak banget prestasi-prestasi yang diraih. Mungkin dari temennya Cici itu juga ada yang sering ikut duta-duta ya. Iya, benar. Nah itu cukup membranding PWK sih. Jadi PWK itu benar-benar bidangnya ini sangat luas kayak gitu. Dan dari universitas sendiri juga banyak nih nyediain lomba-lomba. Kalau semisal ada yang tertarik di kesenian atau semisal public speaking, itu banyak juga dari Universitas Jember sendiri itu menyediakan banyak-banyak lomba gitu. Oke, masuk ke intinya terkait prospek kerja. Sebelum prospek kerja pasti kita ada percobaan dulu dong yang disebut magang. Tapi sebenarnya tuh ada perbedaan ya. Nah, tapi untuk dari Mbak Cici sama Christopher, Mbak Cici dulu deh. Kira-kira udah ada, Sophie kamu nanti dulu ya. Soalnya kamu masih hangat banget kok. Dari Mbak Cici, apakah udah ada gambaran atau ada rencana gak nih mau milih KP atau kerja praktik atau lebih milih magang? Oke. Untuk aku sendiri ya, aku mungkin deket-deket ini udah ada plan buat KP atau kerja praktek. Mungkin liburan abis ini sekitar Juli kalau nggak Agustus ya liburannya. Nah, itu aku udah punya gambaran mau KP di mana. Untuk kan kalau KP itu kan maksimal 2 orang ya, Ya, berkelompok gitu. Jadi itu aku udah ada 2 kelompok, jadi ada 4 orang sama teman-temanku. Aku udah nyari informasi dari ke Banyuwangi ataupun mau KP di Kediri. Kemarin tuh udah konsultasi juga sama Bu Rati terkait kerja praktek. Untuk yang di Banyuwangi mungkin untuk proyekannya itu belum bisa di ACC, tapi untuk yang di Kediri itu udah diperbolehkan, tapi masih apa ya, mengurus berkas-berkas aja. Oke. Jadi Mbak Cici udah berencana untuk kerja praktek. Iya. Kira-kira kalau dari Mbak Sophie mungkin dulu ya sebelum melaksanakan kerja praktik ya Mbak Sophie ya, bukan magang ya. Nah dulu hal-hal apa sih yang membuat Mbak Sophie ini punya rencana mau milih kerja praktek atau milih magang? Kira-kira ada rencana apa sih dulu, pengennya mau gimana gitu? Kalau aku dulu sih emang rencananya udah kerja praktik ya. Terus soalnya juga kerja praktik ini persyaratannya cukup mudah nggak sih? Kamu juga kerja praktik kan tadi? Iya benar. Nah itu persyaratannya itu cuma pakai ini. Kalau aku dulu kan kerja praktik itu di dinas PU Banyuwangi. Nah itu juga persyaratannya itu tergantung ini sih, tergantung instansinya itu mau minta apa. Ada yang proposal, ada yang CV, ada yang cuma surat permohonan pengantar gitu kan. Nah waktu aku di dinas PU itu juga cuma ini sih, cuma diminta surat apa?
surat pengantar, surat permohonan izin survei, izin KP. Ya. Terus itu sih kalau dari aku. Kamu waktu itu Kalau aku kerja praktik di PT Satu Indo Utama itu di Jakarta. Sebenarnya dia lokasinya di Jakarta, tapi dia merekrut beberapa studio perencanaan itu di Bandung. Jadi aku sama partnerku itu kerjanya online tapi kerja. Nggak ada waktu buat santai-santai. Bahkan aku lebaran tuh habis sholat id, terus aku pulang langsung. Jadi kayak menurut aku, oh ternyata orang kerja kayak gini ya. Jadi membuat ada gambaran lah. Dan kalau misalnya dari Christopher nih mungkin masih semester 2 ya, mungkin masih jago. Iya, kayak masih yang imut-imut, masih aduh, maba gitu kan. Masih ada vibes gitu. Nah, dari Christopher sendiri kira-kira biasalah kalau anak-anak baru kuliah kan, anak magang seru ya. Nah, dari Christopher nih memandang KP atau magang tuh gimana sih? Kalau kemarin kan sempat diskusi juga kan sama kakak tingkat. Itu sepertinya mau ngambil KP aja karena kalau KP kan nanti masih bisa ngikutin mata kuliah di semester berikutnya. Sedangkan nanti kalau magang kan kita magang tapi mata kuliahnya kan dikonversikan di kegiatan tersebut. Terus pengen kalau di KP sendiri kan nanti istilahnya nggak ketinggalan materi gitu loh. Jadi kemarin sempat diskusi juga sama teman-teman itu ngambil KP baru. Oh, benar-benar. Keren ya udah diskusi dari sekarang. Dulu semester dulu kerja mikir. Iya, belum mikirin kayak KP di mana ya. Semester dulu pikiranku cuma Parendra. Iya itu ngurusin studio dulu. Keren sih. Bagus. Prospeknya sangat panjang ya. Oke, karena kita dari tadi ngomongin kerja praktik sama magang. Nah, aku mau tahu, mungkin dari Mbak Sofi ya yang udah berpengalaman dan baru banget seminar KP. Nah, KP sama magang ini apa sih bedanya Mbak Sofi? Sebenarnya sama aja sih menurutku ya. Kalau KP sama magang itu sama-sama mereka di luar kegiatan di luar perkuliahan dan juga tujuannya juga menambah pengalaman kerja gitu kan. Nah, cuman perbedaannya itu di persyaratannya. Nah, kalau misalnya persyaratan yang di KP ini mungkin lebih sedikit ya daripada di magang. Juga aku kurang tahu lebih detail tentang magang ini. Tapi setahuku di magang ini suka ada tes gitu nggak sih? Iya, ada seleksinya dulu ya. Iya, gitu. Jadi mungkin perbedaannya cuma di persyaratannya aja sih. Dan ini kalau misalnya di KP itu kita nyari sendiri kita mau KP di mana. Sedangkan kalau magang ini kita tergantung penempatannya di mana itu sih perbedaan dari magang sama KP yang aku tahu. Oke, mungkin dari Mbak Cici dari researchnya mungkin tahu nggak sih perbedaan KP sama magang ini apa? Oke, untuk perbedaan secara umum ya yang aku tahu. Kalau dari KP sendiri itu kan kita 45 hari ya kurang lebih. Kalau magang itu kan kita ikut MBKM ya. Kurang lebih udah ya 6 bulan nggak sih? Satu semester. Ya, jadi kalau misalkan KP itu kita bisa di konsultan swasta gitu kan. Nah. Juga bisa di konsultan apa sih? Dinas ya. Terus kalau misalkan kita magang itu kan benar yang katanya Mbak Sofi itu kita tergantung penempatan gitu. Kalau magang MBKM itu pastinya di dinas ya? Iya. Setahu aku sih gitu. Jadi aku mungkin plannya ya untuk bulan depan ini aku mau KP. Kalau misalkan udah semester 6 aku mau nyoba MBKM. Oke, bagus. Karena kita juga ada bintang ya. Bintang. Nah, sebenarnya perbedaannya itu gak terlalu mencolok ya. Cuman dari keduanya ini punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau dari aku dan Sofi memang lebih memilih kerja praktek. Kelebihannya adalah kita masih bisa ikut kuliah. Terus persyaratannya lebih mudah dan fleksibel. Tapi mungkin kita lebih ke unpaid working. Jadi kita gak ada nih yang namanya digaji. Sedangkan kalau misalnya magang itu rata-rata kita bisa dapat uang saku setiap bulannya. Aku kurang tahu ya setiap bulan atau setiap pekerjaan yang mereka selesaikan. Cuman kelebihannya adalah itu ya, mungkin buat mahasiswa itu sebuah kelebihan ya. Wah, kita udah kerja nih, terus ada uang sakunya kayak gitu. Dan plusnya itu jalan-jalan sih. Soalnya waktu kita berdua, aku dan Sofi itu masih kita berdua di online KP-nya gitu. Jadi tapi ada teman-teman juga yang offline. Jadi sama-sama punya pengalaman, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang perlu digarisbawahin
nggak usah takut ikut magang atau MBKM, karena waktu awal-awal tuh waktu disosialisasi nih Sof ya, kita banyak denger tuh MBKM ini susah untuk dikonversi dan segala macam, adalah beberapa kendala. Tapi setelah teman-temanku nyoba itu fine-fine aja, aman-aman aja, dan menurutku juga sama benefitnya tuh mereka sama-sama punya benefit dan sama-sama punya kekurangan, jadi tergantung kita sih mau apa. Dan kalau dari Cici sendiri aku benar-benar salut, soalnya emang lebih baik mengeksplor banyak pengalaman. Jadi kalau misalnya kalian udah KP dan kalau emang kesempatannya bisa lebih cepat, ya nggak apa-apa gitu. Jadi buat mengeksplor pengalaman selanjutnya boleh ikut MBKM. Jadi kalian bisa ikut program dari pemerintah, jadi bisa ngerasain juga gitu. Oke, next. Magang dan KP dari PWK sendiri ini bisa di mana aja sih? Mungkin dari Mbak Sofi bisa sharing nih, teman-temannya yang udah KP atau magang itu ada di mana aja? Kalau teman-temanku itu, kalau aku sendiri di ini kan, di Dinas PU Banyuwangi, terus teman-teman itu juga ada yang di Bapeda Banyuwangi, ada yang juga di konsultan gitu sih. Kalau teman-temanku juga gitu. Banyak juga yang di PUPR, Iya. banyak sih teman-teman. Jadi ada beberapa referensi, mungkin bisa nanya-nanya ke kakak tingkat, atau kalau aku sendiri itu riset sendiri sih, kayak nyari-nyari ini bisanya di mana. Mungkin dari Cici rencananya mau di mana, atau mungkin Cici tahu nih temen-temennya rencananya mau di mana. Ya. Oke, untuk apa ya? Kan sebelum aku menentuin KP, itu kan aku juga persiapin apa ya? Kayak ilmu aku dulu gitu. Benar. Jadi misalkan, oh ini aku udah bisa analisis, kan spesialis itu analisis. Kalau misalkan di KP itu kan juga dibutuhin drafter kan, jadi itu aku juga mau belajar ke teman-teman yang drafter. Terus kalau misalkan untuk pemilihan KP-nya sendiri, itu kemarin aku research sendiri di Banyuwangi, ada gimana ya? ATR BPN. Itu ada proyekan 2 proyek. Tapi setelah aku konsultasiin ke Ibu dosen Bu Ratih, itu mungkin apa ya? Proyeknya kurang pas, atau proyeknya itu udah setengah jalan. Jadi kalau kita terjun di sana, kita cuma dapat akhir-akhirnya aja. Jadi kayak kurang maksimal. Sementara itu aku ada di PUPR Kediri, itu ada proyek 2, garap RDTR Pare sama RDTR Ngadiluih kayaknya. Itu setelah aku konsultasiin lagi ke Bu Ratih, oh ternyata diterima. Jadi tapi disuruh apa ya? Disuruh konfirmasi lebih lanjut ke dinas tersebut gitu. Oke. Pastinya Christopher bertanya ya. Christopher sendiri kira-kira ada nggak sih keinginan? Aduh, aku pengen magang di sini. Soalnya sekarang banyak banget nggak sih lewat di TikTok orang-orang magang. Dulu aku pertama kali sebelum mau KP pun lewat tuh di TikTok aku orang yang magang di ATR BPN di Jakarta. Nah itu aku sangat tertarik ya. Cuman ternyata tidak semudah itu ya. Jadi mungkin dari Christopher ada keinginan nggak? Oh, aku pengen KP di sini loh. Kalau instansinya belum ada ya, tapi kalau untuk tempatnya mungkin sekitar Blitar, Malang, Batu gitu sih. Biar pulang rumah ya? Iya. Oke, nice. Selanjutnya, mendukung dari KP, magang, terus pembelajaran juga ya di kuliah. Kira-kira menurut kalian selama ini yang diperlukan sama kalian ini skill apa aja sih yang kalian harus persiapkan buat menjalani perkuliahan di PWK? Mungkin dari Cici dulu deh. Oke, untuk soft skill ya. Soft skillnya mungkin soft skill atau hard skill yang dibutuhkan untuk depannya. Mungkin dari aku sendiri sih, yang pertama ini sih kayak bisa memanajemen orang juga gitu. Mungkin kita namanya sosial kan, kayak apa ya? Kita kayak misalkan di dinas itu kan membutuhkan sosialisasi juga gitu. Jadi kita juga membutuhkan manajemen buat orang gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin dari public speaking juga, kan kita juga pendekatan ke masyarakat juga, itu public speaking dibutuhkan. Setelah itu untuk hard skillnya mungkin kita bisa menguasai ini tadi yang perpetaan gitu. Itu perlu banget teman-teman. Kayak soalnya aku pernah dengar kamu kalau misalkan apa ya, spesialis drafter itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalian tuh bisa freelance juga gitu, menerima freelance gitu. Itu aku makanya tuh kayak pingin bisa juga drafter kayak handle. Kayaknya kamu handle gak sih? Amin. Amin. Iya. Terus mungkin
dari Mbak Sofi nih, skill apa sih yang perlu dipersiapin? Kalau dari aku sendiri itu akan analisis ya, analis. Jadi ya skill yang perlu dikembangin tuh kayak skill analis, terus drafter. Nah, waktu aku KP kemarin itu aku kebanyakan tuh dapat ini sih tugas spasial. Jadi kan aku juga ditanyain sama mbak ininya, pembimbing lapangannya. Ini kalian bisa nggak spasial gini? Oh maaf Pak, kami belum bisa spasial, tapi buat kalian yang KP-KP itu jangan khawatir gitu loh, nanti bakalan dibimbing sama orang-orang dinasnya itu, nanti kalian diajarin gini. Nanti kita juga bisa tanya juga kan. Terus habis itu drafter petaan, ini sih public speaking. Nah kita tuh kalau misal di dinas itu juga perlu komunikasi kan. Waktu kendala aku di dinas di KP ku waktu itu, aku kurang komunikasi sama pemimpin lapangannya, jadi kayak juga kayak kurang komunikasi itulah gitu. Oke, dari adik paling kecil, nah skill apa yang perlu dipersiapkan nih sama Christopher? Itu percaya diri. Benar. Itu kunci segalanya sih. Kunci segalanya. Terus bener yang dikatakan Mbak Sofi sama Mbak Cici tadi, untuk yang kan aku sekarang kan juga nyoba analis juga kan. Nah ternyata itu nggak semudah yang aku bayangkan. Itu kalau bisa analis juga bisa drafter, kalau bisa drafter juga bisa analis. Kalau DPP kemarin kan aku cuma drafter aja, sekarang nyoba analis tuh kayak aku kira tinggal frase. Ternyata itu semudah itu. Ternyata zoom kayak beban nih kelompok gitu lah, harus bisa ngasah skill analis sama drafternya. Benar, soalnya di PWK juga kita banyak berhubungan sama orang-orang. Kita sering banget nih nanya-nanya kayak, permisi Bu, kita mau survei ini. Jadi kita harus tahu kita mau ngomong apa. Dan ya benar sih kata Christopher, percaya diri, soalnya kalau survei itu suka malu kan. Apalagi kita ngerasa kita cuma mahasiswa gitu. Nah ternyata Christopher nih pemikirannya bagus ya, percaya diri. Oke, ini dia yang paling mungkin ini dibilang cita-cita, prospek kerja di PWK itu dari pendapat kalian ini bisa apa aja? Atau mungkin dari Mbak Sofi yang kita lagi lulus, amin. Kira-kira mau nge-apply kerja apa sih? Kerjaan yang kayak apa yang Mbak Sofi mau? Kerjaan awalnya mikir kayak sedapatnya aja ya. Gara-gara juga tapi lama-lamaan kayak ada ini sih, ada eman gitu loh, kan udah kuliah, ya pengennya kerja di dinas, kalau nggak konsultan gitu sih. Jadi pengen apply ke dua-duanya sih ya, semoga terima sih ya. Ya ke dinas itu kan, dinas kan juga banyak, kayak ada dinas PU, Bapeda, terus ada juga Bappenas gitu kan, ya yang berhubungan sama perencanaan gitu. Kalau konsultan kayak ke PT, ke CV gitu, itu sih. Semoga ya. Amin. Kapan Mbak Sofi lulus ya? Amin. Oke, dari Mbak Cici, cita-citanya apa sih? Atau abis kuliah nih Mbak Cici mau kerja apa? Oke. Untuk habis lulus ya, sebenarnya itu aku belum kepikiran apa-apa ya. Jadi kayak masih menikmati bangku-bangku kuliah. Iya, betul. Tapi semakin kesini tuh aku ngeliat di FYP TikTok, kok orang-orang keren-keren banget ya, kayak bisa kerja di sini, bisa kerja di situ. Akhirnya aku punya kepikiran, aku pingin di dinas PU sih. Kenapa di dinas PU? Soalnya kayak mereka tuh bisa apa ya, keliling-keliling gitu loh. Kan aku ininya suka jalan-jalan sih. Jadi aku kayak mikir ini kayaknya enak ya kerja di PU gitu. Terus setelah itu aku kepikiran ini sih, sebelum mau nge-play, tapi aku mau meningkatkan ini dulu Pak, skillku sama kemampuanku. Jadi aku pengen lanjut S2 dulu. Sampai S3 kalau bisa ya. Jadi aku mau menambah kemampuanku dulu. Jadi aku pengen daftar S2 kalau rezeki. Amin. Setelah itu aku mau nge-play ke yang dinas-dinas gitu kan. Kan kalau dinas-dinas itu
mana-mana. betul. Nah, udah sih itu aja sih. Sama kalau misalkan ini bisa buka konsultan sendiri, mungkin aku juga pengen punya konsultan sendiri. Ini sih gitu. Tapi nggak tahu. Masih gitu perencanaan aja. Kan namanya kan udah Planning. Perencanaan. life planning ya. Oke, mungkin dari Christopher walaupun masih jauh perjalanan ya, kita tetap harus bertanya ya untuk semangatnya Christopher. Cita-cita atau prospek kerja Christopher ini mau apa setelah dari PWK? Kalau sekarang belum ada pikiran sama Mbak Cici sih, ini kayak S2 kayaknya kerja dulu sih. Tapi Ya, sampai sekarang belum tahu ya mau kerja di mana, mau di dinas apa belum tahu. oke, masih bingung ya. Masih Tuh ada abu-abu. nikmati dulu lah masa-masa kuliah Iya. gitu sambil mikir. Oke, nih yang kalian tahu ya, lulusan PWK UNED sendiri udah kemana aja sih? Mungkin ada yang mungkin kakak kelasnya, waktu SMA atau temennya. Kira-kira PWK UNED ini udah kemana aja? Ada yang tahu nggak? Kalau setahu aku sih ada yang kerja di ini PU Lumajang kalau nggak salah. Iya. Terus ada yang mana dia PU Pasuruan kalau nggak salah. Banyak ya? Iya banyak. Ada yang masuk di Dinas. konsultan juga Iya, sih ya. konsultan. Dan baru-baru ini juga ada yang keterima S2 di Iya. Undip. S2 itu keren banget. Keren banget. Mungkin buat Cici ada pencerahan ya. Saya Iya. mau S2 di mana ya? Ya bisa. Gitu. Jadi udah banyak banget. Nah, menambahi topik-topik sebelumnya, kayaknya nih ada yang masih mau di-sharingin. Kayak mungkin tadi Cici ada yang mau disampaikan terkait hal-hal yang seru di PWK tuh apa? Mungkin dari Cici bisa langsung aja nih cerita. Mungkin hal-hal seru tadi udah sempat disinggung ya. Tapi ini aku mau nyinggung terkait kegiatan di PWK. Itu bener-bener seru banget. Jadi tuh aku pernah ikut kepanitiaan Infidel itu terkait kayak membangun desa. Ya, pemberdayaan desa ya. Nah, bener banget. Jadi aku di sana itu langsung bener-bener terjun ke masyarakatnya langsung gitu. Jadi kayak sosialisasi ke masyarakatnya, apalagi itu ke ini. Kan itu tuh desa wisata kan. Otomatis kita kayak apa sih dampak dari PWK ini terhadap desa wisata itu gitu. Benar. Jadi kita di sana itu terkait sosialisasi berupa ini sih kayak kreativitas di desanya, kayak mengembangkan kreativitas gitu. Apalagi kita juga kan perencana kita itu kayak membuat desain ini sih kayak Menyumbangkan inovasi. iya ya, bener banget gitu. Jadi kalau menurutku yang kegiatan itu tuh salah satu kegiatan terseru dan selinier dengan ini dengan program kita ya. Iya, Benar. Apa yang kita pelajarin diimplementasikan di program kerjanya dari himpunan Iya, ya kan? benar banget. Benar banget. Nah, capek juga ya. Udah 3 sesi ternyata. tapi nggak kerasa. Gimana dong? Oke, sebelum kita menutup Intalk Volume 4 ini, aku mau tahu nih kesan dan pesan dari setiap narasumber kita hari ini. Mungkin dari Mbak Sofi bisa kasih tahu kesan dan pesannya untuk mungkin teman-teman yang menonton. Silakan Mbak Sofi. Oke, kesan dan pesan. Kesanku di PWK ini seru sih. Teman-temannya juga seru. Nah, aku dulu tuh ngira aku kayak gak bakal punya teman gitu kan. Ternyata ya itu kayak banyak banget anak-anaknya kayak 70-an gitu kan. Jadi wow, teman-temannya seru-seru banget. Terus juga support-support gitu kesan-kesanku. Terus juga acara-acara yang dari PWK kan juga banyak kan, kayak proker-proker di himpunan juga banyak kan, dan itu cukup menarik dan ya itu seru yang utama. Terus untuk pesanku sih ini sih, semangat buat teman-teman, apalagi yang semester 2, semester 4, terus semester 2 mau ke semester 3 ada studio, terus semester 4 ini nanti semester 5 juga ada studio. Nah ya tetap semangat teman-teman. Oke. Lanjut ke Mbak Cici. Mungkin kesan dan pesan Mbak Cici buat teman-teman yang nonton gimana nih? Oke, untuk kesannya aku selama di PWK ya kayak gimana ya, teman-teman itu sangat-sangat support banget sih. Kayak apalagi bisa saling nge-backup kalau ada teman-teman yang kayak nggak bisa menangani hal itu. Terus kalau buat pesan-pesannya buat teman-teman yang masih berjalan di PWK ini itu kalau menurutku asah skill terus-terusan deh. Maksudnya kayak explore segala pengalaman. Itu soalnya tuh
diperlukan banget waktu di dunia kerja. Benar. Nah, terus habis itu jangan takut untuk mencoba lomba-lomba ataupun ikut organisasi lain. Kayak misalkan udah ikut himpunan ataupun BEM gitu. Ya. Yang apalagi staff mah ya, kayak sibuk banget. Terus habis itu tetap tetap semangat deh. Udah semangat. Oke, lanjut dari Mas Christopher. Kesan dan pesannya mungkin bisa disampaikan? Kesan gue masuk PWK itu bener yang dikatakan Mbak Sofi, kayak seru itu kan anak 70-an. Terus dari kayak tingkatnya sendiri itu juga gimana ya, mendukung gitu. Kalau kita ada yang susah tugas kan pastinya nanti dibantukan. Nanti jadinya enak. Terus untuk pesannya untuk teman-teman apalagi yang sekarang masih semester 2 itu bener yang dikatakan Mbak Cici, itu ikut kepanitiaan, jangan stuck di tugas-tugas terus gak sih Mbak? Karena harus cari pengalaman juga, gimana sih organisasi, gimana sih Kak, gimana manajemen waktu itu kan penting. Nah itu teman-teman, semangat. Oke, tepuk tangan yang meriah. Karena dari narasumber kita udah memberikan insight banyak banget buat kita, terus udah ngasih kesan dan pesan juga, aku punya hadiah buat kalian. Tapi FYI, for your information, hadiah ini disponsori oleh ini produk dari Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, namanya Karya Iranagari. Mungkin bisa dicek Instagramnya di bawah ini ya, dicek @karyairanagari.id. Ini produknya banyak banget dan ini tuh menggambarkan anak PWK keren juga ya. Ini aku pakai keren banget kan, ini vaksinnya keren Ini juga. Lihat ya, ini produk-produk dari Karya Iranagari. Oke, karena narasumber ada 3, aku punya 3. Tada. Gini, maaf ya. Nah ini, mungkin dari buat Mbak Sofi dulu deh. Ini dia buat Mbak Sofi. Terima kasih Mbak Sofi. Buat Mbak Cici. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cici, dan yang terakhir buat adik paling kecil ya. Terima kasih. Oke, nggak terasa, tapi ternyata kita harus berpisah di saat ini. Sedih banget ya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang nonton. Dan penutup dari aku sebagai pembawa acara di Intalk Volume 4 ini, karena kesannya udah banyak banget, pesanku cuma satu, aku berterima kasih banyak kepada mungkin Mas Mbak yang udah mensupport kita semua sampai kita ada di titik ini sekarang. Kita juga berterima kasih kepada para ibu dosen kita yang sangat-sangat keibuan dan sangat mengayomi kita semua sampai hari ini, sampai di titik ini. Semoga ibu-ibu dosen semua masih bisa membersamai kita sampai kita bisa sukses dan bisa berhubungan terus ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua dari Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota juga yang udah mensupport dan mewadahi kita semua. Mungkin itu aja dari kita hari ini. Aku sedih. Nah, untuk mengakhiri dan sekaligus menutup, aku mau tes dulu salamnya. Oke, siap? Siap. Salam Plado, PWK Jaya. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube-nya HMPWK UNED, dan untuk informasi lebih lanjut terkait HMPWK UNED bisa di description. Oke, kita pamit. See you.